Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursanti Babuta. Di sini saya akan menjelaskan materi mengenai jenis dan model PTK. Di mana yang kita ketahui, penelitian tindakan kelas adalah penelitian praktis yang dimaksudkan untuk memperbaiki pembelajaran di kelas. Penelitian ini merupakan salah satu upaya guru atau praktisi dalam bentuk berbagai kegiatan yang dilakukan untuk memperbaiki dan atau meningkatkan mutu pembelajaran di kelas. Penelitian tindakan kelas ini juga dilakukan di dalam kelas dengan menggunakan suatu tindakan untuk meningkatkan kualitas proses belajar mengajar agar memperoleh hasil yang lebih baik dari sebelumnya. Kemudian di sini ada jenis penelitian tindakan kelas, di mana terdapat 4 penelitian tindakan kelas, yaitu yang pertama ada penelitian diagnostik, kemudian ada partisipan, ada empiris, dan eksperimental. Di mana yang dimaksud dari diagnostik ini adalah penelitian yang dirancang dengan menuntun peneliti ke arah suatu tindakan. Dalam hal ini, peneliti mendiagnosis dan memasuki situasi yang terdapat dalam latar penelitian. Contohnya, jika peneliti berupaya menangani perselisihan atau pertengkaran, masalah atau konflik yang dilakukan antar siswa yang terdapat di dalam sekolah atau kelas. Peneliti menganalisis dan mengamati secara cermat melalui interaksi dengan siswa-siswa di suatu sekolah atau kelas dengan mencari sumber masalah yang ada dan sebagainya. Kemudian menganalisis semua data dan memberikan rekomendasi tentang penyelesaian atas konflik tersebut. Kemudian yang kedua ada penelitian tindakan kelas partisipan, di mana suatu penelitian ini dikatakan sebagai partisipan ialah apabila orang yang melaksanakan penelitian harus terlibat langsung dalam proses penelitian sejak awal sampai dengan hasil penelitian berupa laporan. Dengan demikian, sejak perencanaan penelitian, peneliti sudah terlibat dan selanjutnya peneliti memantau atau mencatat dan mengumpulkan data, lalu menganalisa data serta berakhir dengan melaporkan hasil dari penelitian tersebut. Dalam PTK jenis ini juga dijelaskan peneliti dituntut keterlibatannya secara langsung dan terus-menerus sejak awal sampai akhir. Kemudian yang ketiga ada penelitian tindakan kelas empiris, di mana yang dimaksud dari penelitian tindakan kelas empiris ini ialah apabila peneliti berupaya melaksanakan sesuatu tindakan atau aksi dan membukakan apa yang dilakukan dan apa yang terjadi selama aksi berlangsung. Pada prinsipnya, proses penelitiannya berkenaan dengan penyimpanan, catatan, dan pengumpulan pengalaman peneliti dalam pekerjaan sehari-hari. Kemudian yang terakhir ada tindakan kelas eksperimental, di mana jenis penelitian tindakan kelas ini memiliki nilai potensial terbesar dalam kemajuan pengetahuan ilmiah yang dikategorikan sebagai penelitian tindakan kelas eksperimental ialah apabila penelitian kelas diselenggarakan dengan berupaya menerapkan berbagai teknik atau strategi yang secara efektif dan efisien di dalam suatu kegiatan belajar mengajar. Di dalam kaitannya dengan kegiatan belajar mengajar dimungkinkan terdapat lebih dari suatu strategi atau teknik yang ditetapkan untuk mencapai suatu tujuan agar bisa
mendapatkan jenis atau model dari penelitian tindakan kelas tersebut. Dengan diterapkannya penelitian tindakan kelas ini, diharapkan penelitian juga dapat menentukan cara mana yang paling efektif untuk mencapai tujuan pengajarannya. Kemudian ada model-model penelitian tindakan kelas, di mana penelitian tindakan kelas ini dilakukan dalam suatu siklus putaran tertentu. Setiap siklus terdiri dari sejumlah langkah yang harus dikerjakan peneliti. Ada beberapa model rancangan yang dikemukakan para pakar, di mana dari ketiga model ini diantaranya yaitu ada model Kurt Lewin, model Chemist dan Taggart, dan model John Elliot, di mana rancangan dari model Kurt Lewin ini merupakan model dasar yang kemudian dikembangkan oleh ahli-ahli lain, di mana penelitian tindakan ini menurut Kurt Lewin terdiri dari 4 komponen kegiatan yang dipandang dari sebagai satu siklus, yaitu yang pertama ada perencanaan atau planning, tindakan atau acting, ada pengamatan atau observing, dan refleksi atau reflecting, di mana pada awalnya proses penelitian ini dimulai dari perencanaan. Namun karena keempat komponen tersebut berfungsi dalam suatu kegiatan yang berupa siklus, maka untuk selanjutnya masing-masing berperan secara berkesinambungan. Kemudian ada rancangan penelitian tindakan model Chemist dan MC Taggart, di mana model yang dikemukakan Chemist dan Taggart ini merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Kurt Lewin, di mana secara mendasar tidak ada perbedaan yang prinsip antara keduanya. Model ini banyak dipakai karena sederhana dan mudah dipahami. Rancangan Chemist dan Taggart ini dapat mencangkup sejumlah siklus yang masing-masingnya terdiri dari tahap-tahap. Yang pertama ada perencanaan atau plan, kemudian ada pelaksanaan dan pengamatan atau acts dan observis, dan refleksi atau refleks, di mana tahapan-tahapan ini berlangsung secara berulang-ulang sampai tujuan penelitian tercapai dan dituangkan dalam bentuk gambar dan rancangan. Langkah pertama pada setiap siklus adalah penyusunan rencana tindakan, di mana tahapan berikutnya pelaksanaan dan sekaligus pengamatan terhadap pelaksanaan tindakan. Hasil pengamatan kemudian dievaluasi dalam bentuk refleksi. Apabila hasil refleksi siklus pertama menunjukkan bahwa pelaksanaan tindakan belum memberikan hasil sebagaimana diharapkan, maka berikutnya disusun lagi rencana ini untuk dilaksanakan pada siklus kedua, dan demikian seterusnya sampai hasil yang diinginkan benar-benar tercapai. Dan yang terakhir ada rancangan penelitian tindakan menurut model John Elliot, di mana seperti halnya model Chemist dan MC Taggart, model John Elliot ini juga merupakan pengembangan lebih lanjut dari model Lewin, di mana Elliot juga mencoba menggambarkan secara lebih rinci langkah demi langkah yang harus dilakukan peneliti. Ide dasarnya sama, dimulai dari penemuan masalah, kemudian dirancang tindakan tertentu yang dianggap mampu memecahkan masalah tersebut.
kemudian diimplementasikan, dimonitor, dan selanjutnya dilakukan tindakan berikutnya jika dianggap perlu. Dan pada dasarnya PTK juga dilakukan secara individual oleh guru di tempat di mana yang bersangkutan mengajar. Baiklah, itulah penjelasan dari materi saya tentang model dan jenis penelitian tindakan kelas. Jika terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.